Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan semangat di dalam menimba ilmu. Mari teman-teman, sebelumnya langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Oke, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang aset tetap, sekarang kita masuk kepada depresiasi, di mana depresiasi ini memang erat kaitannya dengan aset tetap kita. Oke, depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Nah, setelah kemarin kita mengetahui beberapa jenis aset tetap, apakah itu misalkan mesin, kendaraan, gedung, dan lain sebagainya, maka itu bisa diterjemahkan bahwasanya nilai saat ini pasti akan berbeda dengan nilai di kemudian waktu. Maka dari itu apa? Perlu adanya yang namanya penyusutan ataupun depresiasi. Mesin saat ini kita beli 100 juta, belum tentu di tahun yang akan datang nilai daripada mesin tersebut tetap 100 juta. Logikanya bakal lebih berkurang. Kenapa? Karena adanya penyusutan. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berdialog, berdiskusi ataupun berbagi ilmu, berbagi wawasan tentang depresiasi. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan di dalam depresiasi ini sendiri. Yang pertama yakni nilai biaya aset yang didepresiasikan. Nah, kita harus jeli, kita harus waspada. Kira-kira nih depresiasi itu nanti menggunakan nilai yang seperti apa. Lalu yang kedua, taksiran masa manfaat aset. Dan yang ketiga adalah poin pokok pada pembahasan nanti, yaitu tentang metode yang akan digunakan. Kita masuk dulu yang pertama. Nilai biaya aset yang akan didepresiasikan. Nah, hal ini merupakan nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset. Nilai ini dihitung dengan mengurangkan biaya perolehan dari suatu aset, dikurangi dengan nanti barangkali ada yang namanya nilai residu ataupun nilai sisa. Nah, saya ulangi kembali. Nilai residu ataupun nilai sisa merupakan estimasi nilai yang akan diperoleh entitas ketika dilakukan penjualan aset atau penghentian aset dari penggunaannya dalam masa akhir periode aset tersebut. Nih, langsung saya beri contoh aja biar ada pandangan. Contoh misalkan ya. Harga perolehan aset itu adalah 800 juta. Apa 800 juta? Ya anggap saja mesin atau mobil gitulah ya. Mesin atau mobil. Harga perolehannya adalah 800 juta. Lalu ditambah dengan biaya pengiriman dan biaya instalasi, biaya pemasangan, yakni 40 juta. Sehingga biaya perolehan aset tersebut adalah 840 juta rupiah. Nah, nilai residu atau nilai sisa ditaksir ada 100 juta. Sehingga nilai biaya aset yang akan didepresiasikan adalah 740 juta. Nah, yang ingin saya sampaikan juga di sini, nilai residu tidak selalu ada nilainya. Bisa jadi nilai residunya 0 misalkan. Atau mungkin biaya-biaya pengiriman, biaya instalasi, dan lain sebagainya 0, itu juga bisa-bisa saja. Pada prinsipnya, biaya perolehan aset itu nanti diperoleh dari harga perolehan ditambah biaya-biaya yang melekat pada harga tadi. Misalkan, ada garansi, asuransi, dan lain sebagainya, tinggal jumlahkan. Kalau nggak ada, ya nggak usah dijumlahkan.
Oke, lalu poin yang kedua yakni tentang taksiran masa manfaat aset tetap itu sendiri. Nah, ini merupakan jangka waktu di mana suatu aset diekspektasikan dapat digunakan oleh suatu entitas. Nah, dalam menentukan masa manfaat suatu aset entitas itu biasanya berdasarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan daripada manajemen terkait. Selain itu juga bisa jadi berdasarkan pengelompokan aset atau mungkin dari segi peraturan perpajakan. Nah, sehingga di sini menjadi poin pokok adalah masa manfaat berbeda dengan masa ekonomis. Kalau masa ekonomis ya biasanya taksiran umur daripada aset itu sendiri. Misalkan contoh ya, di sini contoh tadi mobil sebenarnya bisa kalau digunakan dalam 10 tahun. Bisa, umur ekonomisnya 10 tahun bisa-bisa aja. Tapi ternyata masa manfaatnya hanya digunakan 5 tahun. Lu kok bisa? Ya bisa jadi faktor kebijakan, faktor perpajakan, ataupun faktor-faktor yang lain yang memang dirasa masa manfaat aset tersebut hanya bisa untuk 5 tahun saja. Ini hanya contoh. Lalu yang selanjutnya adalah metode depresiasi. Nah, metode depresiasi setidaknya ada 3. Yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode pembebanan menurun. Metode pembebanan menurun ini nanti dibagi menjadi 2, yakni metode angka tahun dan metode saldo menurun. Lalu yang ketiga adalah metode unit produksi. Oke. Metode garis lurus. Metode garis lurus ini merupakan metode yang paling sederhanakan di dalam mengasumsikan bahwasanya penggunaan dari suatu aset itu nanti akan konstan manfaatnya, akan konstan di dalam masa manfaatnya. Nah, jadi dasar daripada metode ini adalah alokasi dari fungsi waktu penggunaan aset. Ini di situ makanya dirumuskan biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan aset dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan masa manfaat aset. Oke. Contohnya misalkan nih tadi biaya depresiasinya meliputi biaya perolehan aset tadi adalah 840 juta, harga perolehan ditambah biaya pengiriman dan pemasangan dikurangi dengan nilai residu. Ketemulah angka 740 juta. Dibagi dengan masa manfaatnya, yakni 5 tahun. Sehingga dalam setiap tahun akan memunculkan biaya depresiasi sebanyak 148 juta. Sehingga jurnalnya adalah biaya depresiasi di debit 148 juta rupiah dan akumulasi depresiasi di kredit senilai 148 juta rupiah. Nah, karena ini metode garis lurus, maka tiap tahun akan sama. Ini tabelnya di bawah. Ini dalam jutaan ya teman-teman ya. Nilai awal buku pertama 840. Biaya depresiasi di tahun pertama 148 juta. Akumulasinya sama 148 juta. Nilai buku akhir tahun adalah 840 dikurangi 148, ketemulah 692 juta. Nilai akhir buku di tahun ini akan menjadi nilai awal buku di tahun berikutnya. Begitu terus. Karena ini metode yang simpel, yang sederhana, maka saya rasa teman-teman bisa memahami dengan lebih mudah. Oke. Lanjut, yang kedua yaitu tentang metode pembebanan menurun, di mana ada 2. Yang pertama adalah metode jumlah angka tahun, di mana metode jumlah angka tahun ini merupakan metode depresiasi yang dihasilkan dari penghapus bukuan yang bersifat menurun, di mana biaya depresiasi tahunan ditentukan dengan mengalihkan biaya depresiasi dengan
tarif pembebanan depresiasi. Nah, tarif pembebanannya merupakan rasio denominator dan numerator. Biaya depresiasi sendiri rumusnya adalah tahun depresiasi dikalikan dengan nilai perolehan aset dikurangi dengan nilai residu. Nah, hal ini menggambarkan contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan nih, mobil penggunaan di tahun pertama dengan mobil di penggunaan tahun kedua biasanya lebih banyak digunakan di tahun pertama. Nah, makanya di dalam hal ini tadi apa? Denominator dan numerator. Denominator ini misalkan 5 tahun. 5 tahun denominatornya adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, yakni 15. Jadi nanti numerator itu adalah tahunnya. Kalau tahun pertama berarti 5/15, tahun kedua 4/15, tahun ketiga 3/15 dan seterusnya. Oke. Maka misalkan contoh ini, biaya depresiasi untuk tahun ketiga. Saya anggap tahun ketiga ya, yang hasilnya enak lah intinya. Kalau yang lain kan hasilnya agak koma sebenarnya. Oke. Tadi tahun depresiasi yakni 3/15, numeratornya adalah 3, denominatornya adalah 15, dikalikan nilai perolehan aset dikurangi nilai residu. Nilai perolehan aset dikurangi nilai residu adalah 740 juta. Sehingga 5/15 dikalikan 740.000 rupiah, ketemulah biaya depresiasi bla bla bla. Nah, kita lihat yang tahun ketiga. Tahun ketiga berarti 3/15 dikalikan 740 juta, ketemulah angka 148 juta. Nah, ini tabelnya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa sambil dipelajari. Lalu yang selanjutnya ini metode pembebanan menurun untuk untuk jenis yang kedua, yaitu metode saldo menurun. Di mana metode saldo menurun ini merupakan metode yang membebankan depresiasi dengan nilai yang lebih tinggi pada awal periode dengan secara gradual akan berkurang pada tahun-tahun yang akan datang. Tarif persentase pada umumnya adalah 2 kali lipat dari tarif garis lurus. Kalau tadi misalkan tarif garis lurus di awal karena 5 tahun berarti 1/5. 1/5 itu kalau diprosentasekan adalah 20%, karena ini 2 kali lipat berarti 40%. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, biaya depresiasinya adalah nilai buku awal tahun dikalikan dengan tarif saldo menurun. Nah, berbeda dengan metode-metode sebelumnya, pada metode saldo menurun ini yang didepresiasikan itu tidak dikurangkan dengan nilai residu kita. Jadi yaudah dikalikan aja. Berarti bagaimana? 840 juta rupiah dikalikan dengan 40%. 40% tadi ya sudah saya jelaskan ya teman-teman. Ketemulah angka 336 juta rupiah. Sehingga jurnalnya adalah biaya depresiasi di debit, akumulasi depresiasi di kredit senilai 336 juta rupiah. Adapun tabelnya kurang lebih seperti ini. Oke, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tahun kelima ini ada sedikit keunikan. Kenapa? Di tahun kelima tentunya nilai buku pada akhir tahun itu tidak mungkin lebih rendah dari nilai residu. Kalau kita sudah menetapkan nilai residunya 100 juta, ya maka pokoknya gimana caranya di akhir tetap 100 juta.
Sehingga nanti biaya depresiasi di akhir tahun itu tinggal disesuaikan saja hingga akhirnya nilai residu ataupun nilai buku akhir tahun adalah sesuai dengan nilai residu. Contoh ini, nilai buku awal tahun adalah 108.864. Kalau 40% dari 100 juta 108 juta sekian ini enggak mungkin 886. Nah, ini adalah sisanya saja. Pokoknya gimana caranya untuk dinilai akhir itu sesuai dengan nilai residunya. Oke, tuh. Terus yang metode yang terakhir ya ini metode unit produksi. Di mana di metode unit produksi ini mengasumsikan pembebanan depresiasi sebagai fungsi dari penggunaan ataupun produktivitas aset. Bukan dilihat dari waktu penggunaan aset. Nah, berdasarkan metode ini, maka umur dari aset akan didepresiasikan berdasarkan jumlah output yang diproduksi. Apakah itu unit produksinya atau mungkin jam kerjanya. Sehingga memunculkan rumus biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu, hasil tersebut dikalikan dengan unit produksi, baru dibagi dengan estimasi total produksi. Contoh nih, tadi 840 juta dikurangi dengan nilai residu 100 juta, dikalikan dengan unit produksi di tahun ini adalah 5.000 unit, dan estimasi total produksi adalah 50.000 unit. Sehingga ketemulah di tahun ini biaya depresiasinya adalah 74 juta rupiah. Nah, tentunya itu biasanya bergantungnya di sini. Apakah di tahun pertama mungkin 30.000, di tahun kedua mungkin sekian ribu, di tahun sekian adalah 5.000, pokoknya mentok di angka 50.000. Nah, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan, dan mohon koreksi dari seluruh para pendengar. Dan saya tutup dengan sebuah nasihat, khususnya nasihat bagi saya pribadi, yakni betapa sering kita mencela orang lain berdasarkan kecurigaan, tetapi kita tidak berani mencela diri sendiri walaupun sudah terbukti salah. Contohnya gimana? Misalkan, itu temanku kok nilainya baik ya? Wah, pasti nyontek, pasti nyontek tuh misalkan. Atau sebaliknya misalkan, temanku nilainya kok jelek sih? Wah, dia malas misalkan. Padahal kita juga sama, kita nilainya juga jelek. Dan kita memang malas, tapi kita lebih melihat kepada orang lain. Itu loh dia, nilainya jelek, tidak pernah belajar. Ya pantas lah kalau tidak berkembang lah. Maka dari itu, ayo seperti pepatah mengatakan, apa sih itu? Semut di seberang nampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Maka dari itu yang penting, ayo kita koreksi diri kita, karena diri kita lah yang lebih berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Semoga yang sedikit ini bisa membuat diri kita makin lebih baik. Dari saya cukupkan. Pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.